Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabil ghurril mayamin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udall aw azilla aw uzal aw adlima aw uzlam aw ajhala aw yujhala alayya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waftah masami'a qulubina li dzikrik wa a'inna 'ala syukrika wa husni ibadatik wahdi qulubana bihaqqi habibika Muhammadin wa azwaji Muhammadin wa dzurriyyati Muhammadin wa ansari Muhammadin ila yaumiddin. Allahumma hidayatan lis-shawab wa nas'aluka as-sidqa fil qaul wal ikhlasa fil amal. Hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Hidayah Mall Gandaria City yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di siang hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam sebuah kajian merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam kajian mengenal Islam melalui Al-Qur'anul Karim. Kajian kita di siang hari ini adalah kajian surat Al-Anfal ayat 2 hingga ke-4, yaitu tajuknya adalah 5 sifat bagi seorang mukmin sempurna atau mukmin yang sejati. Terlebih dahulu mari buka Al-Qur'annya dan terjemahannya kita baca, nanti dilanjutkan oleh bacaan terjemah oleh Saudara Zamroni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfirah lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Shadaqallahul azim. Silakan Saudara Nuri baca terjemahnya. Makanya di belakang maju Silakan. Aku disuruh Sini. baca sah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Pak Heri, silakan. Pak Heri. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan yang menginfakkan sebagian dan rezeki yang kami berikan kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rizki nikmat yang mulia. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di siang hari ini masih waktu istirahat kita. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah berkenan memberikan kita kemudahan, keringanan, taufik untuk mengisi waktu antara zuhur hingga kembali nanti ke ruang kerja kita dengan merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di surat Al-Anfal ayat 2 ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sebuah gambaran untuk kita renungkan tentang 5 dari sifat atau karakter seorang mukmin yang sejati. Bukan hanya sekedar orang yang beriman, namun seorang mukmin paripurna, mukmin sejati atau mukmin yang sempurna. Dari ayat ini kita dapat pahami tentang isyarat yang Allah tuangkan dalam ayat ini tentang pembatasan atau pengkhususan karakter seorang mukmin. Dapat kita lihat yang pertama dari kalimat innama. Di sini innama dalam ilmu bahasa Arab atau bahasa Al-Quran adalah tujuannya lil hasar, untuk memberikan batasan atau pengkhususan. Maka dari itu diartikan dalam bahasa Indonesia innama, sungguh hanyalah, al-mu'minun, seorang yang betul-betul beriman. Nah, perbedaan dalam menggunakan dalam bahasa Arab ini kata kerja dengan sesuatu yang menunjukkan sebuah profesi. Jadi kalau kita boleh katakan berbeda antara alladzina amanu dengan innamal mu'minuna. Kalau dalam bahasa Arab alladzina amanu diartikan yaitu orang-orang yang beriman. Namun kalau al-mu'minun, keimanan sudah mendarah daging atau menjadi sebuah profesi baginya. Berbeda kan antara seseorang yang bernyanyi dengan seorang penyanyi. Berbeda. Orang yang melakukan pencurian dengan seorang pencuri. Kalau menggunakan kata kerja masih boleh dikatakan orang yang sekedar beriman, orang yang sekedar beriman. Tapi kalau seorang mukmin, yaitu orang yang sudah keimanannya menjadi sebuah profesi. Orang yang melakukan pencurian mungkin baru sekali 2 kali, tapi seorang pencuri maknanya sudah berkali-kali. Bahkan bisa dikatakan mencuri sebuah profesi baginya. Seorang yang menyanyi berarti baru sekali 2 kali, atau bisa dikatakan orang itu bisa nyanyi. Tapi bila dikatakan seorang penyanyi, maknanya berarti menyanyi adalah sebuah profesi baginya, atau sudah dia lakukan seringkali, atau dapat dikatakan menyanyi sudah menjadi darah daging baginya. Nah, di sini Allah ingin memberikan pelajaran buat kita untuk kita renungkan perbedaan antara beriman dengan seorang mukmin, dengan memberikan 5 macam karakter bagi orang yang benar-benar seorang mukmin sejati. Di sini Allah katakan yang pertama tandanya atau sifat mereka adalah idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, yaitu tatkala disebutkan di sisinya nama Allah, disebutkan di sampingnya nama Allah, baik melalui kumandang azan atau dari media radio, kaset, atau sebutan teman-teman dan lain sebagainya. Maka saya pengalaman pernah merasa hidup di negeri Arab,
di sebagian negeri yang kawasan itu merupakan kawasan santri, dalam artian memang orang-orang terpelajar, orang-orang yang bisa dikatakan di situ tidak ada media untuk melakukan perbuatan yang tidak terpuji ataupun maksiat secara terang-terangan. Ada sebuah kota di negeri Yaman yang bernama Hadramaut. Di situ tidak ada kita jumpai bioskop ataupun tempat-tempat yang menghantarkan seorang bisa berbuat dosa kepada Allah Taala secara terang-terangan. Lokalisasi tidak ada, prostitusi tidak ada. Bahkan di sana orang punya TV yang ada parabolanya untuk mendapatkan siaran-siaran dari negara-negara sekitarnya adalah suatu yang tabu saat itu. Nah di sana apabila ada sebuah accident, misalnya di jalan pasar tempat yang sempit ada satu mobil dengan mobil lain bertabrakan, itu saya perhatikan pastikan satu dengan lain saling bersuara kan, tentunya merasa dia yang pihak yang benar, yang situ pihak yang lain salah, walaupun sama-sama mendapatkan kerusakan dalam kendaraannya. Ketika dua orang ini sedang terjadi keributan mulut, bahasa kita, ente sih nggak lihat lagi, ente terlalu kencang nggak pakai rem, semacam seperti kita di sini. Lalu ada yang penengah ini satu orang yang ujung-ujung tiba-tiba datang dengan mudahnya hanya menyebutkan uzkur rabbak ya mu'min, ingatlah nama Tuhanmu. Tiba-tiba dua orang yang bertiga ini berhenti bergaduh, berhenti ribut. Apa yang diucapkan? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Satu yang bilang la ilaha illallah, yang satu bilang la ilaha illallah. Lalu nyaut lagi nih yang pihak yang ketiga ini, apa yang diucapkan lagi? Sallu ala Muhammad, sallu ala nabikum Muhammad, ucapkan salawat untuk Nabi Muhammad. Maka dua orang bertiga ini mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Satu lagi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tiba-tiba reda sudah bertiga. Coba ini gambaran lingkungan dan situasi yang keimanan sangatlah tampak. Walaupun satu dengan lain saling mendapatkan kerugian dengan kendaraannya yang penyok atau bagaimana, namun ketika diingatkan nama Tuhan, nama Allah Subhanahu wa taala, seketika bergaduh pun selesai. Terkadang sudah bubar habis itu, masuk mobil, nyalain mobil lagi, pergi udah, selesai udah. Ini mungkin gambaran yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang karakter seorang mukmin yang sejati. Yaitu idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Apabila disebutkan di sampingnya nama Allah, maka bergetar hatinya. Bergetar di sini maknanya sebuah riwayat diriwayatkan daripada Ummu Darda, dikatakan, tahukah engkau bagaimana tanda seorang mukmin yang apabila disebutkan hatinya, disebutkan nama Allah, hatinya bergetar seperti bergetarnya padi-padi yang kering, atau maksudnya batang padi yang kering, jerami yang kering tersulut api lalu terbakar. Bagaimana bunyinya? Gitu ya. Nah itulah gambaran hati seorang mukmin yang sejati, yang apabila disebutkan di sisinya nama Allah bergetar seketika hatinya. Nah maka kata beliau, Ummu Darda bilang, berdoalah kepada Allah agar Allah menghilangkan gemetar hatimu dan menggantikannya dengan ketenangan batin. Yang Allah gambarkan puncak dari karakter ini adalah alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Lihat gambaran dalam surah Ar-Ra'd, yaitu orang-orang yang mengaku beriman itu apabila disebutkan di sisi nama Allah, tatmainnul qulub, hatinya menjadi tenang dan tentram. Nah, ini gambaran karakter yang pertama yang Allah gambarkan dari surat Al-Anfal ayat 2 ini. Wajilat qulubuhum, hatinya bergetar. Nah, ini ibaratnya ketika sering telinganya mendengar nama Allah melalui media, pengeras suara, atau satu mungkin kita bisa contohkan ketika sedang bekerja, rapat, meeting, sibuk di luar
masjid, kemudian azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka hatinya bergetar. Seketika kegiatannya dihentikan untuk menjawab panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gambaran seorang sahabat Nabi yang bernama Sayyiduna Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah label untuk seorang Mu'adz dengan sebutan rajulun qad dzaqa halawatal iman, seorang laki-laki yang sudah mencicipi rasa manisnya iman. Lalu para sahabat ingin tahu apa gerangan amalan seorang Mu'adz sehingga Nabi berikan sebuah predikat label sebagai seseorang yang telah merasakan atau mencicipi manisnya iman. Beliau pun mengatakan, aku tidaklah punya amalan apa-apa, namun yang aku ingat, aku terbiasa untuk datang di masjid sebelum sahabat kita Bilal bin Abi Rabah mengumandangkan azan. Sahabat Bilal bin Abi Rabah ini adalah seorang muadzin, seorang juru azan, juru panggil salat, yang mana biasa masuk waktu naik ke atas tempat yang tinggi, kemudian mengumandangkan azan dengan suara yang lantang dan indah, yang mana seketika saat itu belum ada media speaker ya, media penghantar. Ketika Bilal mengumandangkan azan, maka para sahabat-sahabat yang berada di pasar, yang berada di kebun, yang berada di perniagaan, yang berada di mana tempat, berhenti seketika lalu berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sahabat pun bertanya kepada Mu'adz, apa rahasia atau filosofi yang kau gambarkan selalu berada di masjid sebelum Bilal mengumandangkan azan? Maka apa jawab beliau? Aku hanya mempunyai sebuah pemahaman bahwa tentunya lebih mulia seorang hamba yang ada di hadapan tuannya sebelum tuannya berteriak-teriak memanggilnya untuk melaksanakan perintahnya. Itu prinsip beliau atau filosofi beliau lah. Ya, sungguh jawaban yang diplomatis. Dia bilang, jadi nggak akan sama menurut saya nih nilai seseorang yang berada di hadapan tuannya untuk melaksanakan perintah sebelum tuannya manggilnya, berteriak-teriak manggilnya, dengan seseorang yang baru datang ketika tuannya berteriak-teriak memanggilnya. Karena panggilan azan adalah panggilan ilahi, panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi para hambanya untuk melaksanakan perintahnya berupa tunduk, taat, sujud, bersimpuh di hadapannya melalui media panggilan atau suara seorang juru azan yang saat itu adalah sahabat Bilal ibn Abi Rabah. Nah, oleh karenanya inilah ciri atau karakter yang Rasulullah SAW labelkan, sematkan kepada Mu'adz bin Jabal sebagai seorang laki-laki yang telah mencicipi manisnya iman. Nah, dari ini kita lihat introspeksi, berkaca, merenung kita di tahapannya ini apa yang mana kira-kira seperti itu. Bahkan seorang tabi'in, ulama dari kalangan tabi'in, murid sahabat, yaitu yang bernama Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, pernah ditanya oleh salah seorang muridnya, wahai imam, sudahkah engkau ini merasa sebagai seorang mukmin? Sudahkah engkau merasa sebagai seorang mukmin? Maksudnya mukmin yang sejati tentunya ya. Karena orang yang beriman sudah sholat, bersyahadat, melaksanakan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa jawab beliau? Pertanyaan yang kau maksudkan ini yang mana? Karena iman itu ada dua tingkatan.
Kalau engkau tanyakan, sudahkah aku termasuk golongan orang yang beriman dalam artian iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada qada dan qadar, serta iman kepada hari akhir, maka aku yakin bahwa aku sudah masuk dalam kategori ini. Namun apabila engkau bertanya apakah aku termasuk seorang mukmin yang Allah kehendaki dalam Al-Anfal ayat 2 hingga 4 ini, maka aku pun tak tahu dan gak yakin kalau aku ini sudah masuk kategori ini. Allah, seorang imam, ulama besar, guru dari para imam-imam, Hasan Al-Basri, menyatakan bahwa dirinya pun gak yakin kalau beliau ini masuk kategori dari apa yang Allah gambarkan 5 karakter seorang mukmin sejati, Al-Anfal ayat 2 hingga 4. Ini sebuah pelajaran buat kita bahwa inilah seorang yang berilmu, beriman, yang betul-betul sangatlah rendah diri, selalu mengoreksi dirinya dan mengatakan bahwa dirinya ini belum ada apa-apanya. Oleh karena mari kita lihat diri kita, adakah dalam 5 karakter yang Allah katakan dalam Al-Anfal ini. Yang pertama ada tadi apa? Apabila disebutkan di sisinya nama Allah, maka hatinya bergetar. Nah, kalau belum, maka sering-seringlah menyebut dan menggunakan lisan kita nama Allah. Lalu gunakanlah sering-sering juga pendengaran kita untuk mendengar nama-nama Allah. Yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuna wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Yaitu yang kedua, karakter seorang mukmin sejati adalah apabila disebutkan, dibacakan di sisinya ayat-ayat Allah, maka ayat tersebut menambahkan keimanan pada dirinya. Perhatikan ini ya. Jadi di sini redaksinya menggunakan zadathum imanan. Ayat-ayat yang dibacakan itu dapat menambahkan keimanannya. Jadi bukan iman yang bertambah secara langsung, namun dengan sebab ayat-ayat yang dibacakan. Di sini sebuah pelajaran yang perlu kita renungi bahwa satu, inilah mukjizat Al-Quran. Bagi orang yang mendengarkan bacaan Al-Quran dengan tekun, pastilah ayat tersebut dapat membawa efek. Apalagi membacanya. Tadi kan dikatakan tuliyat, dibacakan, bukan bacakan, ya, tapi dibacakan ayat-ayat Allah tersebut. Pada beberapa tahun yang lalu di wilayah Santa Lucia, kawasan negeri Amerika, ada beberapa dokter, asosiasi para dokter fisiologi Universitas Amerika Utara mengadakan sebuah penelitian menggunakan alat-alat canggih. Dikumpulkan beberapa orang, ya, dari orang yang Islam dan orang yang non Muslim. Kemudian orang yang mengerti bahasa Al-Quran, ya, bahasa Arab, dengan orang yang tidak mengerti bahasa Arab, ya. Sebuah penelitian apa? Mereka menggunakan alat canggih. Semua orang itu survei ini, ya, dipasangin di telinganya bacaan Al-Quran. Dengan syarat mereka harus fokus mendengarkan. Yang Islam, yang dan bukan Islam, yang mengerti bahasa Arab dan yang tidak mengerti bahasa Arab, yang mengerti terjemahan dan yang tidak, dipasangin suara Al-Quran. Ini 97% dari 100 orang ini, berarti 97 orang, ya, menyatakan, alat ini menyatakan dengan alat canggih, frekuensinya dilihat bahwa betul-betul ayat Al-Quran ini dapat membuat hati mereka tenang dan nyaman. 97% berarti akuratnya nih. Ini merupakan apa? Mukjizat dari Al-Quran.
Bukan hanya buat orang muslim, buat yang non muslim pun sama. Bukan hanya untuk orang yang paham bahasa Al-Quran, yang gak paham pun juga kena efeknya, membekas di hatinya. Berupa apa? Ketenangan hati dan pikiran secara fisiologinya. Nah, jadi ini sudah, kalau orang non muslim saja bisa merasakan ketenangannya, apalagi seorang yang beriman. Maka wajar kalau Allah katakan zadathum imanan. Bacaan Al-Quran yang dibacakan di sampingnya itu dapat menambahkan keimanan baginya. Kalau orang yang gak beriman aja hatinya bisa tenang, apalagi orang yang beriman. Maka bukan hanya ketenangan yang dicapai, namun keimanannya bertambah. Nah, sehingga kaitan ayat ini dengan ayat selanjutnya, apabila tadi suara zikrullah terdengar meresap dalam hatinya, lalu ibaratnya sebuah pohon, akar keimanannya bertumbuh lagi, semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Lihat dalam surat Ibrahim bagaimana Allah gambarkan dalam Ibrahim ayat 41 kalau tidak salah. Boleh buka surat Ibrahim? Kita lihat dulu ya. Surat Ibrahim ini surat berapa? Ya, surat ke-14 Ibrahim. Coba dibuka ayat ke 41 coba. Maaf, ayat ke-24 bukan 41, 24 itu. Baik, kita bacakan sini. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibah kasyajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis samaa tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Lihat di sini. Alam tara, tidakkah kalian melihat? Kaifa, bagaimana, daraballahu mathalan, bagaimana Allah membuat sebuah perumpamaan. Apa itu perumpamaannya? Kalimatan thayyibah, yaitu kalimat syahadat yang baik, kalimat yang indah, yaitu kalimat la ilaha illallah. Itu diumpamakan seperti apa? Kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik juga. Kalimat yang baik, bagus, diumpamakan seperti pohon yang baik dan bagus. Bagaimana sih perumpamaan pohon yang bagus itu? Asluha thabitun, akarnya kokoh menancap ke bawah. Wa far'uha fis sama, dan cabang-cabangnya menjulang ya ke langit. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'izni rabbiha, yang pohon itu dapat menghasilkan buah pada setiap waktu seizin Tuhannya. Lihat ini, kembali ke Al-Anfal tadi, yang idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, karakter yang pertama. Kemudian wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Nah, ketika sudah naik lagi kepada tahapan yang kedua, hatinya pertama setiap menyebut nama Allah, apalagi lihat kalau kita rangkaikan dengan sebuah hadis yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Perbaharui selalu iman kalian dengan mengucap la ilaha illallah. Sebaik-baik ucapan yang aku ucapkan dan para nabi-nabi sebelumku ucapkan adalah ucapan la ilaha illallah. Lihat tadi,
Dari mulai mendengar zikir, ya, hatinya gemetar, hingga menjadi tatmain, hatinya menjadi tenang. Kemudian mendengar bacaan Al-Quran, apalagi membaca ayat-ayat Al-Quran, bertambahlah dengan ayat tadi dibacakan keimanannya kepada Allah. Kemantepannya, mana iman? Pernah saya jelaskan, bukan hanya percaya, bukan, tetapi tajalli azamatillahi fil qulub. Demikian definisi dari Al-Imam Ali karamallahu wajhah. Definisi iman itu adalah merasakan kebesaran dan keagungan Allah dalam hatinya. Itu namanya yang disebutkan keimanan. Jadi ketika dengan membaca ayat atau dibacakan ayat-ayat Al-Quran, menambahkan ketenangan dan keimanan dalam hatinya, sehingga digambarkan dalam Al-Ibrahim, surat Ibrahim ayat 24, bahwa hatinya tumbuh, dalam hatinya akar-akar keimanan hingga menjadi sebuah pohon yang akarnya menuncak ke dalam hati, ke dalam bawah tanah hatinya. Lalu menjulanglah dahan dan cabang-cabangnya ke atas, sehingga menjadi sebuah pohon yang bagus, yang rindang, dan buahnya dapat dipetik kapanpun juga, bermanfaat maknanya. Nah, tentunya angin dan cobaan akan menerpa dalam kehidupan. Nah, ketika seseorang sudah sampai pada tahapan ini, maka lihat, apapun ujiannya, yang manis ataupun yang baik, yang pahit, yang baik maupun yang buruk, wa ala rabbihim yatawakkalun, sampai pada tahapan yang ketiga lagi, meningkat lagi, apa? Wa ala rabbihim, dan kepada Tuhan mereka, yatawakkalun, mereka berpasrah diri. Para ikhwan, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah menggunakan kata atau kalimat wa ala rabbihim, bukan wa 'alallahi yatawakkalun. Kenapa coba? Kan sebenarnya bisa aja kan, kalau Allah mau menggunakan redaksi wa 'alallah, dan kepada Allah yatawakkalun, mereka berpasrah diri. Di sini ada sebuah lagi pelajaran yang perlu kita renungkan. Ketika keimanan sudah masuk dalam hatinya, akarnya tumbuh, tambah kuat, tambah buat pohon ini, pohon keimanan dalam hatinya, sehingga hatinya akan mudah selalu tenang. Kemudian batinnya nyaman ketika membaca Al-Quran atau dibacakan Al-Quran, bahkan mungkin rindu selalu untuk dengarkan suara Al-Quran dibacakan. Kalau ada pilihan, ibaratnya sebelah sini terdengar suara lantunan lagu-lagu dan musik-musik, sebelah sini suara Al-Quran berkumandang, maka dia lebih condong untuk mendengarkan suara Al-Quran, karena hatinya semakin tenang. Walaupun alat musik yang merupakan media seni ini pun dapat menenteramkan jiwa, betul tidak? Suara air mungkin tentram nggak? Tentram. Suara lantunan alat musik pun dapat membuat hati kita tentram. Nah, ini sebelah sini ada suara lantunan Al-Quran, hatinya akan lebih condong dan lebih tenang ketika mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dibacakan. Nah, dan perspektif dalam kehidupannya, aplikasinya, ketika banyak cobaan, dia akan mudah selalu bertawakal kepada Allah. Mengapa? Karena keimanannya yang diartikan dengan merasakan keagungan Allah, kebesaran Allah dalam kehidupannya, dalam segala sendi kehidupannya sudah meresap ke dalam hatinya. Nah, di sini Allah inginkan menggunakan kalimat apa? Wa ala rabbihim. Dia meyakini arti Rabb adalah Al-Khaliq, sang pencipta. Arti Rabb adalah Al-Mudabbir, yang mengatur segala urusan. Arti Rabb adalah Al-Muslih, yang memelihara kehidupan. Arti Rabb adalah Al-Malik, yang menguasai dirinya. Arti Rabb adalah Ar-Raqib, yang mengawasi, yang maha mengawasi. Arti Rabb adalah Al-Khabir, yang maha mengetahui apa yang kita lakukan. Nah, maka ketika ada segala cobaan, ada segala rintangan yang terjadi dalam kehidupannya, ia selalu mudah memasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya dalam menghadapi segala masalah dan badai cobaan kehidupan, ia akan hadapi dengan hati yang tenang, hati yang nyaman. Mengapa? Karena dia yakin tidaklah gugur sebuah daun dari ranting pohon
kecuali Allah Maha tahu mengapa dan bila itu ranting jatuh ke bawah tanah. Dia meyakini bahwa tidak ada suatu kejadian yang terjadi pada dirinya dalam kehidupannya di dunia yang ia rasakan saat ini, melainkan itu terjadi atas keinginan, kehendak, dan ketentuan serta kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karakternya yang ketiga adalah wa ala rabbihim yatawakkalun. Ia akan selalu pasrah terhadap apa yang terjadi, yang berlaku pada dirinya, karena ia yakin itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, 3 karakter ini, ya, sifat seorang mukmin sejati berkaitan dengan hatinya. Lalu ada 2 lagi yang berkaitan dengan fisikalnya, akan kita sambung pada pertemuan yang selanjutnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mudah-mudahan setengah jam yang berlalu bagi kita ini merenungi ayat-ayat Al-Quran dapatlah bermanfaat untuk kita dan dapat menjadikan sebuah pedoman untuk melaksanakan mengarungi kehidupan dunia yang penuh dengan cobaan dan berbagai macam godaan. Kurang lebihnya kita ucapkan mohonkan maaf apabila ada yang baik itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan apabila ada yang silap ataupun kekurangan itulah bukti kebodohan saya. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.